Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan review kembali untuk materi piutang. Yang Ibu akan jelaskan adalah pengertian piutang, kemudian yang kedua, ciri-ciri piutang, yang ketiga adalah jenis-jenis piutang, yang keempat adalah sistem pencatatan piutang. Yang pertama adalah definisi piutang. Piutang adalah jumlah tagihan kepada pihak lain dalam bentuk uang, barang, atau jasa. Tagihan bisa dilakukan terhadap individu, perusahaan, atau organisasi. Kemudian, ciri-ciri piutang yang pertama adalah mempunyai tanggal jatuh tempo, yang kedua adalah mempunyai bunga, yang ketiga adalah mempunyai nilai jatuh tempo. Jenis piutang ada 3, yaitu piutang usaha, piutang lain-lain, dan piutang wesel. Piutang usaha atau disingkat account receivable adalah piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan secara kredit gitu ya. Ini piutang usaha adalah bisa barang atau jasa. Sedangkan piutang wesel adalah piutang berupa perjanjian tertulis debitur kepada kreditur untuk membayar sejumlah uang yang tertentu yang tercantum dalam surat perjanjian pada waktu masa yang akan datang. Nah, piutang ini diatur oleh peraturan hukum yang berlaku dan mengandung resiko-resiko tertentu yang sudah ditetapkan. Jadi, si pemberi dan penerima piutang itu harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang tertulis. Piutang lain-lain atau other receivable adalah piutang yang timbul bukan karena hasil kegiatan operasional perusahaan. Contohnya ada piutang pegawai, yaitu piutang yang timbul akibat adanya pegawai meminjam uang dari kantor, misalkan kasbon pegawai. Piutang pendapatan, misalkan piutang sewa yang masih harus diterima gitu ya. Intinya perusahaan sudah melakukan jasanya tapi belum menerima haknya gitu ya. Piutang bunga yang masih harus diterima. Nah, di dalam perusahaan itu ada khusus yang mencatat piutang, yaitu namanya bagian piutang, yaitu membuat catatan piutang setiap pelanggan, yaitu melalui kartu piutang ya. Menyiapkan dan mengirimkan surat pernyataan piutang. Kemudian membuat daftar analisis umur piutang. Nah, itu adalah tugas bagian piutang. Untuk prosedur pencatatan piutang itu dimulai, yang pertama adalah bukti transaksi. Bukti transaksi itu meliputi faktur, kemudian ada nota kredit. Faktur itu untuk mencatat penjualan secara kredit. Nota kredit itu untuk mencatat retur penjualan. Kwitansi adalah untuk menerima pembayaran dari piutang. Bukti memorial itu untuk mencatat misalkan ada cadangan kerugian piutang gitu ya. Nah, jurnal yang digunakan dalam pencatatan piutang itu ada jurnal penjualan untuk mencatat penjualan kredit, jurnal umum untuk mencatat retur penjualan, jurnal penerimaan kas untuk mencatat penerimaan piutang. Kemudian ada kartu piutang nanti untuk merinci masing-masing piutang ya. Misalkan isinya ada pelanggan A, B, dan seterusnya, atau nama perusahaan A, B, dan seterusnya. Nanti ada waktu khusus untuk membahas kartu piutang. Sekian penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.